Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini saya akan review ya untuk penggunaan saya di ROM Corvus Xmas updatean terbaru. Dan sebenarnya di versi yang updatean terbaru sudah fix untuk double tap ya, tapi saya masih dipakai di versi yang lama. Cuma nggak masalah karena cuma bedanya paling kernelnya doang yang diganti, karena di versi yang lama pakai kernel RAD dan versi updateannya pakai versi extended ya untuk kernelnya guys. Oke, sebelum kita lanjut video ini kita akan intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain review ya untuk di penggunaan saya di ROM Corvus yang terbaru guys. Dan ternyata di versi ini guys ya, jadi di versi ini saya baru lihat juga. Ternyata ini kan semalam saya flash ROM dari Corvus yang Xmas ini, dan versinya kernelnya bawaannya pakai RAD ya. Ternyata ada update lagi untuk ngefix double tapnya. Saya kirain memang ngebug ya, memang ngebug karena tumben pakai build dari kernel RAD ini tumben ya. Dan sebelumnya saya gak pernah pakai kernel RAD ini dan ngebug juga di double tap juga pernah. Jadi sekarang sudah ada update terbarunya di versi yang sama dan double tap to wake-nya sudah fix saja. Tapi yang saya pakai ini versi lamanya double tapnya mati. Dan di versi yang barunya di versi yang sama sudah fix ya double tapnya, dan kayaknya kernelnya pakai extended lagi guys. Jadi kernelnya balik ke standar lagi ya. Cuma saya belum update ya, biarinlah, kurang lebih hampir sama, cuma beda di kernel dan double tapnya ya. Jadi di sini saya akan review di penggunaan baterai dan game di kernel RAD bawaannya ya. Jadi untuk updateannya cuma beda di double tap doang guys. Oke, dan kita lihat ya untuk dari aplikasi bawaan di ROM ini sudah ada include gaps dan tanpa gaps ya. Jadi kalian bisa update versi yang include gaps kalau di versi yang sebelumnya. Kalau di versi yang lain ataupun di ROM yang lain kalian bisa clean flash ya. Jadi lebih mudah lah, sama aja lah kurang lebih caranya. Kamera bawaannya di sini juga pakai kamera MIUI. Kalau di Redmi Note 8 saya pakai Mi lagi kamera Go ya. Kalau menurut saya lebih enak pakai kamera Go, cuma bedanya di sini stabilitas gambarnya sudah ada ya. Jadi sedikit berbeda guys. Jadi Redmi Note 5 di ROM Corvus stabilitas gambar ada, di ROM Nusantara belum ada ya. Nusantara yang official walaupun dia sudah bukan beta, dan ini masih versi beta ya. Di versi Renville itu bukan beta dan stabilitas gambar belum ada, dan di Corvus sudah ada ya. Jadi Corvus masih lebih enak kalau di bagian videonya, tapi sama-sama normal ya guys, sama-sama normal untuk video. Sama-sama bisa nge-record, dan aplikasi bawaannya nggak terlalu banyak. Dan saya juga sudah install Magis di sini, Magis 21.0 update yang terbaru, dan saya juga install modul untuk PUBG ya, unlock grafik PUBG guys. Dan guys, ternyata di ROM Corvus ini juga ada update di Android 10-nya. Saya nggak tahu kenapa cepat banget ya update-nya dari yang versi 12.5 terus Android 10 ya, Android 10 next lah kita bahas. Cuma cepat banget update-nya, tumben, mungkin kejar akhir tahun ya, sebelum akhir tahun mungkin. Oke, dan kita lanjut. Aplikasi bawaannya simple. Terus bedanya di ROM Corvus ini status barnya ke bawah ya. Jadi semakin banyak ikonnya semakin ke bawah. Bukan landscape, jadi vertikal ya. Kurang enak. Rekam layarnya kayak gini settingannya. Kalian bisa rekam layar. Dan perlu saya liatin ya, dan nanti penggunaan baterainya di ROM ini enak banget. Layarnya sensitif ya. Jadi kernel extended ataupun RAD sama-sama layar sensitif, sama-sama enak. Cuma di kernel ini lebih di bedanya, kalau extended itu 180, di sini 196 ya. Jadi kernel RAD ini rata-rata 196 aja, nggak ada yang 180. OC-nya sudah nggak ada juga ya, cuma ada Clang ataupun GCC. Cuma kita nggak bahas yang RAD lah, karena yang updateannya kayaknya bukan pakai RAD, pakai extended ya. Ini RAD Clang ya, bukan yang GCC. Dan kita lihat juga free memorinya di sini guys, di opsi developer. Kalau dari memori 400 lumayan nyesek ya kalau dari sana, tapi kita lihat yang sedang berjalannya aja langsung 700 MB lumayan ya, lumayan lah. Dan kekurangannya di sini, kekurangannya selain double tap, tapi double tap sudah hilang ya, sudah fix maksudnya. Dan kekurangan cuma fiturnya masih minim ya. Face unlock, sidik jari semua sudah ada normal. Face unlock cuma satu muka doang, nggak bisa lebih. Dan di lokasi normal suara sama aja di tampilan yang kayak saya bilang tadi, double tapnya walaupun diaktifin tetap nggak bisa ya double tap ya, itulah intinya. Tapi untuk di
versi yang updateannya nih, karena versi lama sudah dihapus, file sisa yang terbaru aja. Jadi sudah fix lah intinya sudah fix untuk double tapnya, bukan ngebug. Dan kita lihatin penggunaan baterainya guys. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Dan di sini ternyata walaupun di versi lama ini double tapnya ngebug, tapi untuk penggunaan baterai hemat juga ya, nggak kalah dengan extended, nggak kalah. Di sini dapat short layar 7 jam lebih ya, 7 jam setengah untuk short layar doang. Dan di sini pengisian penuh terakhirnya 11 jam. Kalian bisa lihat di sini saya penggunaan PUBG saya 4 jam, PUBG untuk YouTube ya, streaming sesuka nonton juga. Dan saya dapat ngegame PUBG 2 jam kurang ya. Jadi di PUBG kurang lebih enak. Ngeframe-nya nggak terlalu terasa, mirip-mirip dengan kernel extended, performa juga bagus ya untuk ngegame. Dan kalian bisa lihat ini grafiknya bagus ya, nggak boros, maksud saya nggak boros. Dan dapat short layar 7 jam, PUBG 2 jam ya, lumayan lah. Oke, kita lanjut kayak di Bluetooth hotspot buat itu semuanya nggak ada yang ngebug. Cuma kekurangannya kita langsung di reference layar. Di sini kita lihat di penggunaan di kayak settingannya masih kurang banyak ya. Kalau Nusantara Project masih mending karena lebih banyak. Walaupun Nusantara Project kameranya masih nggak ada stabilitas gambar, tapi fiturnya lebih banyak kalau Nusantara Project, tapi belum full. Dan ini lebih minim lagi ya, cuma ya sudah, masih bagus guys. Oke, dan kita akan tes juga penggunaannya di PUBG ya guys. Oke, sebelum kita ngegame saya juga pengen tes trolling test juga ya. Oke, dan kita lihat di sini sebelum kita buka game, kita liatin performanya guys. Jadi performanya 130-an, kurang lebih mirip-mirip dengan extended ya. Kalau extended 120 130 ya stabil. Dan intinya kalau dia stabil hijau terus itu dia nggak cepat panas ya. Jadi kayak gitu. Kalau grafiknya naik turun yang kayak zigzag itu berarti suhunya nggak stabil dan cepat panas ya. Oke, dan ini stabil. Penggunaan sehari-hari sudah enak. Dan kalau kalian suka Android 11 ataupun bosen di Android 10, mungkin bisa cobain lah, sudah worth it untuk di Android 11 ya. Dan kita tes di game PUBG karena saya nge-game PUBG guys. Dan kebetulan saya juga sudah install modul untuk unlock PUBG, sekalian kita tes di PUBG-nya ntar ya. Oke guys, jadi di sini saya ngetesnya di PUBG ya guys. Dan sebenarnya di ROM ini bukan di PUBG doang sih, biasanya saya nge-share untuk di video ini biasa di game PUBG karena saya nge-game PUBG, tapi bukan berarti bagusnya di PUBG, bisa di Mobile Legends, bisa di game manapun. Dan kita lihat ntar berapa suhunya nge-game bentar doang ya.
Oke guys, jadi untuk suhu baterainya sendiri 39 derajat ya untuk ngegame 5 menit kurang guys, nggak lama untuk ngegamenya ya. Dan di game juga lancar, stabil, ngeframe-nya nggak parah. Buat game intinya di Corvus ini sudah bagus, dan saya pakai unlock grafik itu juga makin enak ya. Dan enak lah untuk sehari-hari, juga lumayan hemat baterainya, bukan buat game doang, enak lah. Oke, kayak gitu doang review singkat. Buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe guys.